Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpainia Jahra, CGP Angkatan 11, akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Garut dan Kepala Sekolah SDN 1 Mekar Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Apakah Bapak ada waktu sebentar saat ini? Alhamdulillah pada hari ini kebetulan tidak ada agenda yang sangat signifikan sehingga punya waktu untuk diskusi hari ini. Nah, ya, alhamdulillah ya Pak. Di sini saya ingin berbincang wawancara sebentar terkait kasus-kasus yang dihadapi ya Bapak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di SMA 7 Garut ini. Kira-kira kasus-kasus apa saja yang ada yang pernah terlalui oleh SMA 7. Nah, kasusnya terkait ini mungkin ya Pak, dilema ITK atau bujukan moral yang saya sampaikan di sini. Yang pertama mungkin ada pertanyaan, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih kepada CGP yang telah mungkin dia ada tugas tambahan mengenai materi atau tentang wawancara ini. Yang mana kasus di SMA Negeri 7 Garut itu seperti biasa secara standar atau normatif bahwa dilema etika yaitu dan rayuan moral itu sering terjadi dalam sebuah lembaga yang dimana kalau dilihat dari definisi dilema etika yaitu di mana ada situasi dan kondisi pilihan yang nilainya itu sama ya, kalau benar dan benar itu. Kalau moral itu rayuan moral itu sudah jelas secara hukum ya, berbicara norma hukum artinya benar dan salah. Itu identifikasi yang biasa dilaksanakan SMA Negeri 7 Garut ketika ada sebuah kasus. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebijakan? Pada dasarnya menyelesaikan kasus itu ya tentu ada langkah-langkahnya ya atau identifikasi. Namun yang paling dominan dirasakan yaitu dengan adanya istilahnya intuisi ya. Karena dalam kepala sekolah itu harus punya intuisi atau insting menyelesaikan kasus. Kalau terlalu banyak mendapatkan pendapat orang juga akan sulit, tapi memang harus mendengar pendapat orang. Itu yang sering dirasakan oleh saya sebagai kepala sekolah. Berarti langkah awalnya itu Bapak yang intinya itu dalam langkah-langkah mengambil keputusan itu intuisi ya Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini selain intuisi mungkin? Ya, yang dominan itu intuisi. Kalau secara pribadi saja, kalau secara standar itu memang menyelesaikan itu ya banyak langkah-langkahnya seperti identifikasi nilai-nilai bertentangan itu. Apakah tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, tentang hak dan seterusnya. Itu identifikasi nilai-nilai apa yang ketika kasus terjadi. Yang kedua adalah pertimbangan konsekuensi. Dalam sebuah kepala sekolah itu harus tahu konsekuensi apakah jangka pendeknya bagaimana,
terhadap kasus yang diselesaikan, jangka panjangnya bagaimana, terhadap individunya juga, ya konsekuensinya itu apa gitu. Kemudian menggunakan alat bantu mengambil keputusan, ya mengambil alat bantu yaitu dengan bagaimana adanya kerjasama dengan orang itu, ya ada pendapat orang dan lain-lain. Kemudian untuk mengambil ada langkah-langkah yang berikutnya adalah mengambil keputusan dari sisi waktu, karena waktu tidak bisa kita ada mungkin diselesaikan langsung, ada yang memerlukan waktu. Nah, tapi pada dasarnya waktu juga harus dipertimbangkan ya langkah-langkahnya, apakah perlu memerlukan waktu dengan sebentar atau cepat. Kemudian, nah yang terakhir adalah harus berani mengambil risiko atau konsekuensi. Karena sebuah kepala sekolah itu dikatakanlah ada pusatnya pengambil kebijakan, harus siap mengambil konsekuensinya. Itu mungkin yang langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah pada tataran lembaga. Ya, pengambilan risiko ya yang paling utama. Selanjutnya hal-hal apa saja, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dasarnya mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kasus tersebut dan hanya dianggap efektif itu ketika yang pertama adalah punya partner untuk diajak diskusi. Itu hanya saya sebagai kepala sekolah itu kadang-kadang punya partnernya 1-2 ya untuk menyelesaikan masalah, karena tidak bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Nah, dalam pengambil keputusan tantangan apa nih Pak yang Bapak hadapi? Nah, mengenai tantangan kebalikannya dari yang barusan, dari yang efektif itu berarti kebalikannya. Karena begini, kalau kita terlalu sering menerima atau pandangan orang ya untuk menyelesaikan kasus itu kadang-kadang ya konsentrasi ya untuk mengambil keputusan itu akan terlalu lama ya. Ketika kita tadi efektifnya itu punya teman, pandangannya teman itu diperlukan, tapi kalau terlalu banyak juga tidak efektif itu ya untuk masalah. Hanya 1-2 orang yang dianggap kita bisa ya menyelesaikan masalah itu. Ya, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Setiap kasus itu mempunyai keunikan, ya, mempunyai keunikan masing-masing. Kadang-kadang diperlukan sebuah jadwal atau jurnal, ya, atau agenda untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi ada juga yang memerlukan waktu yang harus dilaksanakan dengan secara singkat. Keuntungan dari jadwal itu yaitu terdokumentasikan, ya, adanya terdokumentasikan karena di sana itu siapa sebagai penanggung jawab atau pelaksana menyelesaikan kasus tersebut, kapan dilaksanakan dan seterusnya. Itu yang kelebihannya ketika punya ada jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ya, ada yang terjadwal, ada yang tidak ya Pak. Ya. Nah, apakah Bapak atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak dalam mengambil keputusan ini sangat dilema gitu? Ya itu tadi bahwa dilema itu ketika punya katakanlah guru dari sisi guru, karena pandangan guru itu berbeda-beda gitu ya, sehingga mewarnai atas keputusan tersebut. Namun pada dasarnya
keputusan itu diambil harus cepat ya, diambil oleh individu kepala sekolah itu, tidak bisa menunggu pendapat orang itu, saya rasa. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dalam pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya yang pertama adalah evaluasi diri. Ya. Evaluasi diri yang akan mengantarkan kita dalam sebuah keputusan. Ketika evaluasi diri itu sering ya atau renungan atau mereview ya perjalanan karir seorang kepala sekolah ketika mengambil keputusan, itu yang sangat mendalam bagi saya ketika pengalaman yang diambil dari sebuah kasus itu sebagai evaluasi diri atau evadir. Evaluasi dirinya. Yang saya rangkum dari awal pembicaraan sampai akhir ini, ternyata sebagai seorang pemimpin itu harus cepat mengambil keputusan yang mana pemimpin itu bertanggung jawab atas semua resiko yang dia ambil gitu ya, Pak. Nah, terima kasih Pak. Runtutan pertanyaan-pertanyaan saya sudah sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga CGP-nya dapat dilaksanakan dengan lancar dan barokah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iwan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Sudah lama nih nggak ketemu. Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas saya sebagai CGP ya Pak. Beberapa ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh, semangat ya, selesaikan CGP-nya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin yang pertanyaan pertama mungkin ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak, yang ada di sekolah Bapak? Iya, baik, saya sedikit mencoba menjawab. Jadi permasalahan yang ada di sekolah yang pertama adalah mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah. Ya, seringkali melihat beberapa pendekatan. Pertama, saya mendorong budaya komunikasi terbuka, di mana siswa, guru, dan staf merasa nyaman untuk melaporkan situasi yang mereka anggap bermasalah. Selain itu juga, saya aktif memantau dinamika sosial di sekolah melalui umpan balik dari guru. Dalam banyak kasus dilema etika, ketika ada konflik, ada nilai-nilai yang berbeda seperti kejujuran dan solidaritas. Misalnya saat seorang siswa melakukan tindakan bully, mungkin menghadapi dilema ya, antara melindungi temannya atau memberikan informasi kepada pihak sekolah. Situasi seperti ini memerlukan diskusi terbuka untuk memahami sudut pandang semua pihak dan mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai sekolah. Itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Ternyata ya ada ya dilema etika dalam penentuan pengambil keputusan ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan nih Pak. Oke, memang
pasti akan menghadapi situasi seperti itu. Pengambilan keputusannya biasanya dilakukan melalui proses kolaboratif, jadi tidak sendiri. Jadi diajak beberapa pihak. Pertama, saya mengumpulkan semua pihak terkait untuk mendiskusikan isu yang dihadapi. Kami melakukan analisis mendalam tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang ada, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya percaya bahwa mendengarkan berbagai sudut pandang itu sangat penting. Dalam beberapa kasus kami juga melibatkan mungkin pihak orang tua, komite sekolah. Dengan cara ini kami dapat mengevaluasi semua aspek dan menemukan solusi yang paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai sekolah. Contohnya antara perdebatan atau kebebasan berekspresi dan menjaga lingkungan yang aman, kami akan mempertimbangkan kedua aspek dan mencari solusi yang dapat memberikan keseimbangan, begitu kira-kira. Ya, pada intinya untuk pengambilan keputusan itu pengumpulan data terlebih dahulu ya Pak, fakta-fakta biar Ya, yang betul, lebih betul benar sekali. diambil yang benarnya. Nah, selanjutnya Ya. tadi itunya sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, ada beberapa langkah. Yang pertama mungkin yang paling utama adalah identifikasi masalahnya. Memahami dengan jelas isu yang dihadapi, termasuk semua fakta dan konteks yang relevan. Yang keduanya, konsultasi dan diskusi, melibatkan semua pemangku kepentingan, ya, seperti guru, siswa, orang tua untuk mendapatkan berbagai perspektif. Yang ketiganya, analisis pilihan. Ini sangat penting sekali kita mengevaluasi berbagai opsi yang ada, termasuk dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan. Yang keempatnya, pengambilan keputusan. Setelah semua informasi terkumpul, saya bersama tim akan membuat keputusan yang paling tepat. Dalam hal ini saya selalu berusaha untuk transparan dan menjelaskan alasan di balik keputusan yang saya ambil. Yang kelimanya, tindak lanjut. Setelah keputusan diambil, kami akan memantau implementasinya sejauh mana dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan dampak positif dan sesuai dengan harapan. Yang keenam, refleksi dan pembelajaran. Setelah proses selesai, kami melakukan refleksi untuk belajar dari pengalaman tersebut sehingga dapat memperbaiki proses di masa depan, begitu. Wah, langkah-langkahnya banyak sekali ya Pak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kira-kira gimana Pak? Ada beberapa hal ya yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, konsultasi dengan pihak yang kepentingan. Jadi saya selalu melibatkan tim di sekolah, guru terkait, dan terkadang siswa atau orang tua untuk mendapatkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Prinsip transparansi. Transparansi ini saya percaya untuk menjaga transparansi dalam setiap tahap proses pengambil keputusan, membantu mengurangi kecurigaan atau konflik di kemudian hari. Terus pendekatan yang berorientasi pada nilai, mengacu pada nilai-nilai moral yang berlaku di sekolah dan masyarakat sangat membantu dalam menentukan apa yang benar, apa yang salah. Dua, pendekatan kasus per kasus. Setiap dilema etika ini unik ya, jadi selalu melihat konteks spesifik dan tidak menggunakan pendekatan seragam. Artinya dalam kasus yang sama mungkin keputusannya berbeda ya, karena tergantung situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Itu mungkin. Dalam pengambil keputusan tadi ya yang paling efektif itu tergantung dari kondisinya ya Pak. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya setiap masalah ada tantangan. Ya, saya hadapi sering gitu menghadapi masalah yang penting mungkin adalah
Yang pertama adalah kepentingan yang bertentangan. Kadang-kadang saya harus mempertimbangkan kepentingan yang berbeda, seperti siswa, guru, orang tua, dan masyarakat yang tidak selalu sejalan. Terus kurangnya data dan informasi yang jelas. Pada beberapa kasus yang saya hadapi, kekurangan bukti atau fakta yang cukup untuk membuat keputusan yang meyakinkan. Kadang-kadang juga tekanan eksternal, ya, ada kalanya tekanan dari pihak luar, baik dari orang tua maupun masyarakat. Kadang-kadang mempengaruhi pengambilan keputusan yang harus dibuat secara objektif. Ya. Terus juga konsekuensi jangka panjang. Terkadang sulit ya untuk memprediksi bagaimana keputusan akan berdampak di masa depan, baik terhadap individu maupun institusi. Itu begitu. Ya, ternyata banyak sekali ya Pak tantangannya. Nah, Iya, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang tahap menyelesaikannya itu dalam bentuk prosedur? Nah, yang sudah dijalankan. Bagaimana, Pak? Saya biasanya mengikuti prosedur yang telah disepakati untuk menangani kasus dilema etika. Prosedur tersebut antara lain investigasi awal, melibatkan pengumpulan fakta dan bukti terkait dalam mengambil keputusan. Diskusi tim, tentunya saya berdiskusi dengan tim manajemen atau guru terkait untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pengambilan keputusan setelah proses evaluasi dan diskusi selesai, saya akan mengambil keputusan yang paling adil dan tepat. Evaluasi setelah keputusan, kami mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut untuk memastikan bahwa penyelesaian tersebut benar-benar efektif. Dalam beberapa kasus juga yang mendesak, saya akan mengambil keputusan langsung di tempat. Namun jika masalahnya rumit dan memerlukan pertimbangan lebih mendalam, biasanya ada jadwal dan proses yang lebih formal untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Oh, ya. Berarti balik lagi ya Pak, tergantung dari kondisinya untuk cara penyelesaiannya harus di tempat atau terjadwal ya Pak, mengikuti jadwal yang sudah ada. Ya. Kadang-kadang Nah, begitu dua-duanya, kadang-kadang situasi yang berbeda ya. Betul. ya Pak. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Pertama, ada dukungan dari tim manajemen, staf mengajar, kolega sering saya membantu dalam memberikan masukan yang beragam. Artinya saya juga berkonsultasi dengan sekolah-sekolah lain, kepala sekolah-sekolah yang lain, pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana memiliki kasus per kasus. Juga bisa juga panduan etik, kode etik di sekolah. Sekolah memiliki kode etik yang jelas dan itu menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Dukungan dari orang tua dan masyarakat tentu dalam beberapa situasi kerjasama yang baik dengan orang tua dan komunikasi juga sangat membantu itu. Ya, berarti dalam sekolah itu seseorang itu sangat penting ya Pak untuk menentukan hasil dari keputusan tersebut. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari pengalaman itu saya belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Artinya setiap keputusan selalu memiliki pro dan kontra. Dan penting untuk fokus pada yang terbaik secara keseluruhan. Yang keduanya, pentingnya komunikasi. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak terkait membantu mengurangi potensi konflik. Nah, juga ada fleksibilitas
sangat diperlukan ya. Jangan kaku. Jadi kadang-kadang kita harus mengharuskan kita untuk berpikir di luar prosedur biasa ya. Jadi sangat penting untuk mengambil keputusan itu. Jadi juga yang tak kalah pentingnya adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai. Keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika biasanya lebih bisa diterima dan memiliki dampak yang lebih positif dalam jangka panjang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Siap Pak. Yang saya simpulkan dari hasil ngobrol ini bahwa untuk mengambil keputusan itu banyak sekali faktor dan langkah-langkahnya yang harus ditempuh. Nah, ada Iya, yang betul. pengambilan keputusan itu harus Betul sekali. secara hari itu juga, maksudnya di tempat, ada yang bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi terlebih dahulu dengan orang-orang yang terkait dalam masalah tersebut ya Pak. Ya, terima Betul, kasih betul Pak sekali. sudah memberikan memberikan waktu luang untuk saya ngobrol santai seperti ini terkait tugas yang saya emban ya Pak di CGP ini. Sama-sama ya. Saya alhamdulillah dapat berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang positif, juga bisa diterapkan nanti ketika Ibu jadi pemimpin di sekolah ya. Selamat ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Saya pamit undur diri. Sama, Assalamualaikum nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara kedua narasumber tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa di kedua sekolah tersebut sudah ada masalah yang terkait dilematika. Dan dari masalah tersebut, kedua sekolah itu sebagai seorang pemimpinnya menyelesaikan masalah dengan 4 paradigma ya, menggunakan 3 prinsip penyelesaian kasus serta menggunakan 9 langkah terkait pengujian juga, diuji juga terkait masalah untuk mengambil keputusan. Nah, dari semua masalah yang mereka lalui, ke sekolah yang mereka lalui, yaitu mereka mengambil keputusan sesuai dengan kondisi terkait masalah, yang mana kondisinya ada yang harus diambil keputusannya oleh pihak kepala sekolah sebagai pemimpin secara langsung, ada juga yang harus dilakukan terlebih dahulu diskusi dengan rekan yang lain terkait dari masalah tersebut. Nah, ada yang paling menarik bagi saya, yaitu dari Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Garut, yang mana cara penyelesaian masalahnya itu faktor yang dominannya menggunakan uji intuisi. Yang mana uji intuisi itu beliau bilang itu yang paling efektif, bukan efektif, itu yang paling dominan dilakukan, karena sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin harus memberi keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dan yang saya rasakan hasil wawancara dengan dua kepala sekolah tersebut, saya merasa lebih paham terkait dari masalah dilematika dan bujukan moral, perbedaannya apa. Terus saya merasa senang, banyak pengalaman baru yang saya dapatkan untuk menjadi referensi saya ketika saya ke depannya untuk bagaimana cara mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.